Kalau zonasi nggak keterima, prestasi nggak ada, masuknya jalur apa? Jalur frustasi. Ini dia yang akhirnya banyak jalur-jalur frustasi yang banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, jadi banyak kasus juga ada jalur zonasi, prestasi, akhirnya ada jalur juga donasi. Donasi. Donasi maksudnya pergi ke sekolah, baca doa, bawa nasi gitu kan. Kadang-kadang aku bisa dipinjemin sampai tidak kembali. Siapa aku? Penghapus tip X. Ya benar. Yeay. Aku kadang-kadang dipinjam nggak dibalikin. Kadang-kadang bentuk aku itu ada yang di meja dan juga ada yang bisa dibawa. Buku pelajaran. Ya, salah. Rautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, seneng banget kembali lagi di Taman Curhat bersama gue sama bini gue. Kali ini kita akan membahas tentang masuk sekolah penerimaan murid baru. Permasalahan banget tuh. Ya, benar. Temanya adalah sekolahan negeri apa swasta yang menentukan masa depan anak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke masalah negeri atau swasta, kita ngebahas dulu tentang ini. Kita sekarang penerimaan murid baru ini kan kayaknya pekerjaan pemerintah yang rutin tahun ke tahun. Ya. Tapi masalahnya sama aja dari tahun ke tahun. Masalahnya di mana sih ya? Nah itu dia yang kita nggak ngerti gitu. Kalau Enda kan memang anak-anak dari TK itu udah swasta kita kan ya, anak-anak udah swasta, jadi kayaknya hampir nggak nemuin masalah yang susah masuk sekolah gitu kalau di swasta. Nah kalau di negeri itu gimana? Kalau di negeri itu dengan kurikulum yang baru, peraturan yang baru itu kan sekarang pemerintah punya program yang bagus sebenarnya. Ada penerimaan siswa itu dari jalur zonasi. Ada jalur prestasi. Jalur zonasi itu anak-anak itu didata di lingkungan paling dekat dengan sekolah tersebut. Umpamanya dari TK ke SD. Nah, anak-anak TK sekitaran situ yang lulus, yang dekat SD negeri sekitar situ itu yang didata. Ada pakai titik tentuinnya. Tapi kan nggak semua wilayah ada sekolahan negeri ya. Kan kasihan kalau misalkan yang di daerah mana gitu yang jauh dari sekolahan negeri, berarti dia nggak masuk zonasi dong. Kan ada jalur kedua namanya jalur prestasi. Jalur prestasi. Meskipun di luar zona itu dilihat dari nilai rapot atau prestasi anak tersebut di luar akademis. Umpamanya main basketnya jago. Kemudian dia juga main sepak bolanya jago. Nilai rapotnya ya bagus gitu ya. Itu bisa diterima melalui jalur prestasi. Kalau zonasi nggak keterima, prestasi nggak ada, masuknya jalur apa? Jalur frustasi. Ini dia yang akhirnya banyak jalur-jalur frustasi yang banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Oh gitu. Tapi waktu itu sih kita beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya, kita juga merasakan ya, karena kan ponakan ayah kan mau masuk kan, si Rimbun, sekolah SD tuh, dia berprestasi kan, masuk juga zonasi juga kan? Iya, masuk zonasi tapi sempat ditolak dengan alasan usianya kurang 2 bulan. Nah, kalau kita menunggu 2 bulan di tahun depan, usianya udah ketuaan. Terus kalau dimasukin di situ alasannya kurang umur, akhirnya dengan cara tertentu dibuktikan bahwa di TK-nya dia yang terbaik ini. Ranking 1 terus ya. Alhamdulillah sampai sekarang dia paling tidak tuh ranking 2 di kelas. Kelas 6 ya. Kita membuktikan bahwa anak itu juga kadang-kadang Allah memberikan sebuah kemampuan secara intelektual atau kecerdasan. Itu yang membuat anak-anak kadang-kadang usianya di bawah teman-temannya tapi kemampuan itu di atas teman-temannya. Itu juga sebenarnya pihak sekolah yang berkaitan dengan pendidikan lah di Indonesia
itu juga harus ngeh kayak begitu. Iya benar. Nah mungkin teman-teman juga pasti banyak banget ya pengalaman masukin anak-anaknya ke sekolah negeri itu susahnya kayak apa tuh, pasti semua orang tua ya merasakan. Ya karena semuanya berebut di negeri, karena di negeri itu kan tidak bayaran ya, SPP tidak ada bayaran, hanya bayar uang seragam atau sumbangan sukarela ke sekolah. Ya, dengan kondisi 2 tahun ini juga kita terpuruk secara ekonomi, ya orang banyak yang berebut anaknya masuk ke negeri. Pemulihan ekonomi juga belum berjalan maksimal kan. Tapi kan memang kan kita juga harus harus menyadari gitu bahwa sekolah negeri kan juga bangunannya kan juga nggak begitu besar gitu, terus kan penerimaan siswanya juga harus dibatasin kan. Jadi ya memang apa solusinya biar kita juga masyarakat bisa masukin anaknya ke sekolah negeri tapi memang nggak terlalu penuh gitu sekolahannya. Ya mungkin kalau menurut Ayah, ini menurut Ayah secara pribadi ya, mudah-mudahan ya kalau salah dikoreksi. Emangnya selama ini pendataan lulusan dari tiap tingkatan sekolah itu gimana sih? Tiap zonanya? Seharusnya kan di zona umpamanya kita tinggal di Pamulang nih, khususnya di Pamulang Timur. Di Pamulang Timur itu ada berapa TK? Kan seharusnya udah didata tuh. Iya, dari TK ke SD. SD daya tampung di Pamulang Timur itu ada berapa SD? Nah, dari ada berapa SD itu kan seharusnya didata. Siapa yang mau masuk negeri? Orang tuanya itu dari jauh-jauh ditanya. Iya, jadi nggak rebutan ya. Siapa yang mau masuk swasta? Jadi yang udah mencatat untuk masuk swasta, berarti kan dia udah nggak perlu lagi ikut zonasi atau prestasi. Iya. Terus juga kalau sudah memasuki masa-masa menjelang penerimaan murid baru, itu seharusnya sekolah juga mendata kursi yang tersedia itu di setiap sekolah itu berapa sih? Dan mereka menyediakan untuk zonasi berapa, untuk anak-anak yang berprestasi berapa gitu ya harusnya ya. Ya Allah Ndak, ini baru kasus di tahun ini ya. Maaf gitu ya, saya nggak menyebut orangnya tapi saya kenal. Itu sampai teriak-teriak karena anaknya itu tidak diterima di zonasi. Karena sebenarnya rumahnya itu sangat dekat dengan sekolah negeri itu. Dan itu nggak diterima. Itu karena apa? Ya lewat jalurnya zonasi gitu kan. Dengan alasan sudah penuh secara zonasi. Nah itu kan seharusnya kan itu udah deket banget rumahnya. Padahal itu peraturan zonasi kan memang dari pemerintah ya. Iya. Pas udah diterapkan ternyata nggak efektif juga. Ruwet juga. Karena gini juga, kadang-kadang kan patokannya pakai titik tuh. Pengukuran titik itu kan kadang-kadang juga nggak sama loh. Kadang-kadang dari zona ke sini, meskipun kita satu RW, kadang-kadang kalau dihitung dengan yang RT itu kadang-kadang jauhan RT. Itu loh. Karena demografi kita itu kan belum tersusun juga dengan rapi gitu ya. Secara geografis kurang rapi juga penataan perkampungan di kita kan. Iya benar. Umpamanya kalau ya mungkin dengan perumahan-perumahan elit sih udah tahu lah dia di mana Bapasum, di mana sekolah itu udah diatur kan. Nah tapi kan itu rata-rata swasta. Sedangkan negeri itu kan banyak dibangun di tanah-tanah milik pemerintah. Tanah milik pemerintah itu kan nggak semuanya melingkupi satu lingkungan penduduk. Iya, tapi perbedaan yang paling mencolok tuh apa sih ya antara sekolah negeri sama swasta? Ya di negeri itu kan nggak ada pungutan SPP sekarang. Iya. Terus bangunannya kan juga. Bisa juga kan kita nggak ada uang bangunan, cuma bayar uang seragam gitu. Jadi itulah yang membuat anak-anak itu berlomba-lomba orang tuanya untuk memasukkan anaknya ke negeri. Kemudian biasanya orang tua itu kalau zaman dulu kan bisa kelihatan nih. Kalau zaman ayah ya. Yang diterima di negeri itu dengan standar nilai tertentu. Iya benar. Dulu kan ada NEM, nilai evaluasi murni. Ya masih NEM dulu. Itu anak udah gampang banget. Kalau NEM-nya rendah, ya udah, lu emang sulit untuk masuk negeri. Atau di negeri yang kelas berikutnya. Jadi kan lu bisa ketahuan sekolah favorit. Negeri 2 itu misalkan ya. Favorit negeri 1. Negeri 1. Alternatif berikutnya negeri 2. Kalau anak-anak yang tidak masuk NEM-nya secara negeri 1, negeri 2 biasanya negeri 3. Berikutnya swasta. Yang membuat zaman dulu kan katanya sih, ini katanya ya, dibuat peraturan zonasi dan prestasi gini kan
dengan alasan dulu satu sekolah itu jadi tidak numpuk yang pinter semua di satu sekolah ini. Gitu. Yang kurang pinter di sekolah ini, yang di bawah pinter udah ketahuan sekolahnya di sini. Itu akhirnya katanya ada klasifikasi kemampuan. Akhirnya sekarang itu kan bisa satu sekolah itu menampung Campur semua. ya. Ada yang pinter, ada yang kurang, ada yang memang harus ekstra belajarnya gitu ya. Terus kalau Enda sih dulu sih memang masuknya negeri ya, SMP negeri, SMA negeri. Karena memang zaman dulu itu kan idaman banget kan masuk negeri kan. Dan memang kita belajar mati-matian itu buat biar masuk nemnya ke negeri gitu. Karena setelah negeri itu universitas lebih lebih memperhatikan, oh ini nih anak dari negeri nih gitu. Ya enggak kalau dulu. Itu dulu. Iya. Nah, jadi karena tidak mau ada klasifikasi seperti itu, dirubahlah sistem. Dan dulu kan menghindari gini loh, anak yang pintar sekolah terlalu jauh, karena dapat negeri favorit. Negeri favorit ya. Akhirnya menghindari yang katanya resiko tawuran, resiko di jalan, pemantauan orang tua. Itu udah bagus, konsepnya udah bagus. Iya. Konsep yang sekarang itu udah bagus. Tapi sayangnya penerapannya, aplikasinya itu yang kadang-kadang ya gimana ya ndak? Akhirnya banyak orang bermain di belakang Nah loh. itu gimana tuh, oknum itu gimana maksudnya? Sorry nih, gue sebagai orang tua murid di Tangsel yang ngerasain banget lah bagaimana ada tawar-menawar seperti itu. Ya kadang-kadang sih ayah mancing-mancing aja, anak gue pengen sekolah di negeri nih. Tenang bang, gue ada jalurnya gitu kan. Gitu, ada oknum kayak gitu Ada ya? oknum kayak begitu, jadi ya sampai kapanpun juga, apapun bentuk sistemnya, Ya. kalau mental orang yang menjalankannya itu belum baik, tidak akan pernah tercipta suatu iklim yang baik untuk pendidikan kita. Ini pendidikan loh, karena Tapi emang kadang terlalu dipersulit nggak sih ya? Berasanya terlalu dipersulit nggak? ya bukan dipersulit. Ini permasalahan itu banyak orang yang ingin menghasilkan duit. Oh gitu. Maaf saya ngomong kayak begini, kalau mau bicara fakta, ayo. Kalau kita diprotes dengan tayangan ini tentang pendidikan, ayo. Saya bisa buka-bukaan kok. Oknum-oknum yang ada di sekitar saya itu saya kenal, saya tahu, dan saya pernah ditawarin kok. Kayak begitu. Jadi Tapi buat apa ya? apa? Buat apa ya? Ya balik lagi Kan men. kasihan ya yang memang udah zonasi terus tiba-tiba nggak keterima gitu kan, memang peraturannya zonasi kan. Nah tapi ya anak-anak kita tahun depan ya si abang ya kelas 3 2 tahun lagi ya itu kan masuk SMA ya, SMA negeri yang zonasi kita kan di mana dapatnya kan jauh. Ada di sini SMA 6 Pamulang dekat sini nih. SMA 6. Iya di samping SMP Nah tapi 4. kalau Enda pengennya masuk SMA 2 yang di sana. Nah, Itu berarti abang harus ngejar pakai prestasi. Mulai sekarang berarti. sekarang. Zonasi udah nggak dapet ya harus pakai prestasi ya. Iya. Nah Itu dia. Akhirnya gini juga loh ndak. Jadi banyak kasus juga ada jalur zonasi, prestasi, akhirnya ada jalur juga donasi. Donasi. Jalur donasi. Donasi maksudnya pergi ke sekolah baca doa bawa nasi gitu kan. Itu. Coba sapa teman-teman, ada nggak yang kayak gitu ya? Apa? Buat teman-teman Pasti di kalau rumah. dibilang banyak mau komen tayangan ini pasti banyak yang komen, apalagi masih anget-angetnya tentang sistem penerimaan murid baru ini kan. Iya. Itu kan ayah sih dulu alhamdulillah ya, alhamdulillah ayah juga dari SD sampai dengan kuliah ayah di negeri. Dulu memang merasakan banget perbedaan dengan teman-teman ayah yang sekolah di swasta, apalagi kuliah di swasta tuh biayanya itu timpang banget. Ya sekarang aja kita ngerasain anak kita ya 3 masuk swasta kan biayanya timpang. Cuma enaknya itu ya satu itu nggak ribet masuknya. Terus yang kedua memang fasilitas sekolah kayak ekskulnya mereka itu udah nggak bayar lagi. Terus ya paling bayarnya buku-bukunya. Terus gedung sekolahnya bagus bersih. Terus siswanya juga dibatesin.
Iya, gitu. jadi maksimal perhatian guru terhadap murid. Itu aja sih maksudnya, bukan kita lagi menunjukkan, tapi ini kenapa kemarin kita memilih swasta, karena saya berpikir gini loh. Banyak yang membutuhkan di sekitaran kita itu yang butuh sekolah negeri. Jadi saya yang bisa menyekolahkan anak saya di swasta, biarkanlah di swasta gitu kan. Tapi tidak selamanya anak saya juga harus berkenalan dengan teman-teman di swasta. SMA itu saya ingin masukkan di negeri, biar pergaulan dia lebih luas. Iya, nggak cuma di situ-situ aja ya. Nggak dalam satu lingkup yang sama dan temennya dikit loh. Tapi ya seninya nih ya, seninya masuk sekolah swasta itu tuh berebut early bird. Jadi yang paling pertama dia daftar itu diskonnya paling besar, dari mulai 30% bulan Oktober misalkan, nanti bulan Desember 20%, nah nanti di bulan Februari 10%, nanti yang udah mepet-mepet malahan nggak dapet diskon. Itu kenapa ya? Itu namanya strategi marketing. Ya, benar, biar ya? cepet-cepet sekolah swasta itu mendapatkan. Tapi kita sebagai ibu-ibu memang ketarik tuh ya. Jadi kita tuh dari jauh-jauh hari nungguin nih kapan early bird-nya, kayak kemarin daftarin Siva ITK. Jadi kan cepet-cepetan kan, itu aja kita udah last minute, hampir aja mereka udah nggak terima kan, karena memang kuota siswa. Tapi karena memang kita anak dua-duanya di sana, jadi diutamain kan gitu. Nah terus gini juga nih, kalau zaman ayah dulu ada lagi zaman kampus swasta dulu, nggak inget nggak? Pendaftaran gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Itu juga beda lagi tuh, nggak? Di kampus juga ada ya kayak iya, gitu ya? jadi gini, anak-anak yang ikut UMPTN yang sekarang SPB itu, mereka itu kan ancar-ancarnya bisa diterima di negeri swasta. Nah anak-anak yang sudah nggak yakin masuk di negeri kan langsung milih kampus swasta. Itu kan bayarnya maksudnya ya udah lebih murah biasanya pendaftarannya. Begitu anak-anak yang alternatif udah nggak diterima mau kuliah, itu emang lebih mahal. Iya gitu ya. Gelombang 3 itu biasanya lebih mahal daripada gelombang 1. Iya, tapi memang ya mau nggak mau sih ya, masalah pendidikan anak-anak tuh kita sebagai orang tua memang harus harus terbaik gitu. Menurut ukuran kita. Ya, dan kemampuan kita juga. Iya. Jadi gini loh, gue paham banget. Jangan pernah berpikir, yuk kita camkan ke anak-anak kita, sekolah itu bukan di mana, tapi bagaimana. Kita mau sekolah di London, kita mau sekolah di New Zealand, mau kita sekolah di Amerika, kalau mental anak kita juga emang nggak siap untuk menjadi anak yang baik dalam sekolah, ya nggak maksimal juga. Sebenarnya kayak gini loh, ini maaf gitu. Ayah dulu masuk IKIP Jakarta itu alternatif terakhir, agar ayah tuh bisa kuliah dengan cari tempat yang termurah. Tapi ternyata di teman-teman kampus ayah yang katanya dulu alternatif terakhir gitu, banyak banget kok teman-teman ayah yang jadi orang sukses sekarang. Iya. Waktu itu teman kuliah juga banyak yang kuliah di tempat yang katanya kampus paling elit, kampus paling mahal, rate-nya paling tinggi. Begitu lulus, kadang-kadang di kampus yang biasa-biasa aja anaknya bisa lebih menonjol. Iya. Begitu juga pada levelan SMP SMA. Iya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu loh, ada anak yang begitu dari SD ke SMP itu memang belum punya semangat belajar yang tinggi. Dia akhirnya masuk SMP swasta biasa. Tapi begitu mau masuk berikutnya dia belajar dengan tekun, ternyata bisa masuk di negeri, dan begitu kuliah bisa dapat beasiswa. Ada kayak gitu. Iya. Ada juga yang dari SD-nya berprestasi banget nih. Ranking 1, SMP ranking 1, SMA udah kenal gaul. Yep. Berantakan. Nilainya turun. Untuk masuk negeri pada kuliah juga berat juga. Berarti itu peran serta orang tua, juga lingkungan juga ya, lingkungan main anak-anak kan. Itu juga utama juga menentukan gimana nanti dia sekolah kan. Sebenarnya sih ayah udah bahagia gitu ya dengan pemerintah mengalokasikan dana pendidikan itu dari anggaran belanja negara itu 20% loh, enggak? Gede ya? Oh, iya berarti kan 1/5 dari anggaran belanja negara itu dialihkan untuk pendidikan gitu kan. Sebenarnya itu sudah melaksanakan amanat undang-undang loh. Ini kalau bicara berat ya, kalau bicara soal berat tentang pendidikan, kita tuh udah 20% loh dibandingin era-era sebelumnya
Yang Masih pendidikan kecil itu ya. kadang-kadang cuma sampai 7%, 8%. Dulu kan fokus sama infrastruktur ini. Tapi sekarang kan pendidikan sudah diutamakan gitu kan. Makanya seharusnya dengan anggaran sebesar itu data lebih lengkap dong. Kok ayah paham banget sih tentang sekolah-sekolah gitu? Memang mau ada sesuatu gitu? Kita lihat aja ntar. Memang mau ada konten baru di Abang Narji tentang pendidikan. Kayaknya paham banget gitu soal sekolah-sekolah. Pokoknya ntar di channel gua bakal ada playlist baru karena inspirasi gua dari penerimaan sekolah dan gua punya basic dulu pendidikan gua tuh di IKIP Jakarta dan naluri mengajar gua tuh masih tinggi. Nanti gua bakal bikin konten namanya Bang Narji Back to School. Wow, seru banget tuh. Pokoknya isinya tentang apa nanti kita lihat. Back to school. Kira-kira sekolah mana ya yang mau dikunjungin kita? Pokoknya kita lihat aja nanti. Yang pastinya sekarang, yuk kita simpulkan, orang tua jangan pernah membebani keinginan, kepentingan kepada anak kita di sekolah. Cita-cita yang tidak tercapai jangan pernah dibebani kepada anak kita. Biarkan anak-anak kita itu menjadi dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan dan kita hanya mengajarkan jangan berbuat yang tidak baik terhadap lingkungan maupun terhadap dirinya sendiri kayak gitu. Semoga anak-anak kita yang masuk sekolah ini menjadi anak-anak yang pintar. Amin. Dan bisa menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang punya attitude, punya kepribadian dan bermoral tinggi. Yap. Terus sekarang kita waktunya curhat game. Gamesnya kalau anak ini bertema sekolah, kita main asem. tebak aku ini apa untuk sekolah. Ini buat abang. Oke. Jadi masing-masing memberikan clue, jangan kasih lihat. Jangan kasih lihat, masing-masing memberikan clue yang ada di situ. Hanya boleh melakukan kasih 2 clue. Kalau clue-nya ngaco dianggap 0. Ya. Yap. Jurinya adalah kameramen. Biasa. Oke? Siapa dulu? Ya dari Wadika dulu. Aku dulu. Oke. Yang pertama, biasanya aku ada di sampul buku. Cluenya berapa? 2. Oh 2, satu lagi berarti. Terus biasanya aku beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur. Oh, tadi kan pertama ya cluenya. Biasanya aku ada di sampul buku. Terus yang kedua, biasanya bentukku kotak dan tidak begitu besar. Oh, itu name tag. Itu kan label nama. Ya, betul. 1 buat Bang Narji. Buat Ndak nih. Ya. Manfaatku untuk memperbaiki jika ada kesalahan. Kadang-kadang aku itu ada orang yang punya aku, ada orang yang tidak punya aku. Kadang-kadang aku itu dipinjemin. Kadang-kadang aku bisa dipinjemin sampai tidak kembali. Siapa aku? Penghapus tip X. Ya, benar. Yeay. Bagus dia pakai baik. Kan tip X untuk menghapus. Terus Satu sama poinnya. aku adalah peralatan utama buat sekolah. Yang susah apa ya? Iya, maksudnya tuh biar dia nggak bisa nebak gitu. Terus biasanya aku dibawa di dalam tas sekolah. Buku tulis. Iya betul. Betul. Buku. Baca dulu, emang buku tulis nggak? Hah? Oh, ada bawahnya ya? Panjang amat. Udahlah nggak apa-apa, bener deh, bener. Bener, dah.
Panjang banget. Ya sama saya. Aku adalah seorang kapiten. Fungsi aku adalah untuk menjadikan satu hal-hal yang tercecer. Ya, bentuk aku ini memang kadang-kadang dibawa ke sekolah maupun tidak dibawa ke sekolah. Ini tempat pensil? Salah. Apaan? Bindel. Oh, tempat buku ya itu ya. Kan tercecer. Ya. Kan itu kadang-kadang dibawa, kadang-kadang enggak. Ya. 21. Ya. Siapakah aku? Caca. Aku bukan peralatan utama sekolah sebenarnya, tapi terkadang aku dibutuhkan. Lebih spesifiknya apa ya? Nih. Nanti dia tahu. Bentukku bermacam-macam ukuran. Warnaku lebih spesifik putih. Penghapus. Salah. Penghapus, kalau penghapus kan Coba diulang. utama. Yang pertama. Nih, yang pertama, aku bukan bagian dari utama peralatan sekolah. Terus, yang kedua, warnaku spesifik putih dan ukuranku bermacam-macam. Warnanya putih. Kalau penghapus kan utama. Utama. Putih, bukan utama, putih. Nah, ukuran adalah ukurannya. Nyerah. Ayo nyerah. Nah, cluenya juga salah dia nih pasti nih. Itu salah nih. Kacau sih. Coba jawabannya apa? Kertas folio. Ukurannya gitu aja. Gitu doang. Kan bisa bentuk. Enggak ingetnya kertas HVS. Berarti kalau kan dia ngasih cluenya dia nggak blur kan? Kertas HVS sumpah. 31. Iya ya, folio ya, ya benar-benar. Folio itu yang ada garisnya ya. Yang 31. Sebenarnya identik dengan penyakit namanya. So bingung kan. Aku kadang-kadang dianggap nggak penting, tapi kalau terjadi sesuatu pada sahabat aku itu dicari-cari banget. Emang itu bagian dari sekolah? Aku kadang-kadang dipinjam dan hilang. Aku kadang-kadang ada di meja dan bisa juga ada yang dibawa kemana-mana. Apaan sih itu? Sahabat Iya aku. dong. Coba ulangin. Masuklah. Aku kadang-kadang dianggap nggak penting. Tapi kalau terjadi kesalahan pada sahabat aku sangat dicari-cari. Aku kadang-kadang dipinjam nggak dibalikin. Kadang-kadang bentuk aku itu ada yang di meja dan juga ada yang bisa dibawa. Buku pelajaran? Bisa lah. Rautan. Kalau sahabat aku lagi bermasalah baru dicari-cari. Sahabat. Pensil. Kalau aku bilang pensil, kamu pasti bisa jawab. Aduh. Oke, udah nggak bakal kekejar dong. Us, nggak bakal kekejar dong. Oke, Saatnya hukumannya. hukumannya. Ayah nggak ngasih hukuman yang joget atau ndak bikin malu. Telepon. Bikin kenyang. Habisin dalam satu sedot. Ah, bisa. Habisin, ayah nggak gitu. Mana lagi flu lagi ya? Nggak Aduh, apa-apa, ntar ayo. malam. Ayo.
Pasti asem ini, pasti asem kan? Kok tahu? Iya, strawberry ini aja asem banget ya. Anggap diet. Enggak, ini aja mangga asem. Pokoknya resikonya kurus atau mencret gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai bunyi krok krok krok. Belum bunyi krok. Enggak, di sininya kan kalau habis kan gitu. Kayak anak kecil jajan. Esnya banyak banget lagi. Ayo, bisa. Ternyata manisnya di bawah. Pemerintah sudah memberikan kebijakan tentang pendidikan, tapi bagaimanapun juga hadapilah masalah pendidikan ini dengan kebajikan. Jangan lupa selalu subscribe, like, share, and komen tayangan YouTube kita. Abang Nerji. Assalamualaikum.